Jumpa sahabat Mosaik Keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda dalam awal tahun yang baru ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Katerina Utami dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Mosaik Keluarga Katolik, obrolan seputar keluarga. Acara ini akan membahas tentang berbagai isu seputar balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan sahabat Mosaik Keluarga Katolik tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Bersama saya saat ini telah hadir rekan saya Mia Syaneta yang kesehariannya banyak menangani urusan anak-anak dan keluarga. Halo rekan Syaneta. Halo Tami, apa kabar? Kabar baik rekan Syaneta. Selamat tahun baru ya rekan Syaneta. Suaranya agak berdengung Tami. Oh, agak berdengung ya? Ya, baik. Kabar baik. Dan semoga Tami dan semua sahabat Mosaik Keluarga Katolik juga dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Ya, rekan Syaneta, malam ini sudah banyak yang bergabung bersama kita di GoPlay nih rekan Syaneta. Ini, wow, sudah banyak sekali ya. Halo rekan-rekan semua, sahabat Mosaik Keluarga Katolik, senang sekali. Selamat bergabung ya di GoPlay dan tonton acara Mosaik Keluarga Katolik ini sampai selesai. Nah, sahabat Mosaik Keluarga Katolik dapat mengirimkan usulan topik ke kami melalui email mkk01kajrl@gmail.com. Topik-topik terpilih nantinya akan kami tayangkan dan jangan khawatir, kami akan menjaga kerahasiaan Anda. Nama-namanya tentu akan kami samarkan. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe acara ini ya di channel YouTube KAJ Radio Line supaya sahabat Mosaik Keluarga Katolik mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali acara Mosaik Keluarga Katolik akan tayang. Jadinya sahabat Mosaik Keluarga Katolik tidak kelewatan acara-acara live seperti sekarang ini. Nah, rekan Syaneta, kemarin ini masuk sekitar 3 kasus yang kurang lebih mirip nih ke tim Mosaik Keluarga Katolik, yakni kasus istri-istri yang stres ketika ditinggal suaminya yang meninggal. Nah, kita akan angkat topik tersebut ya. Kita ambil yang benang merahnya kira-kira sama nih rekan Syaneta. Boleh Tami kita bahas itu ya? Ya, topik kita hari ini adalah meminimalkan rasa stres dan kesepian sepeninggal suami. Nah, kisah yang kita jadikan contoh kali ini berasal dari, sebut saja namanya Ibu Santi. Nama yang disamarkan ya. Ibu Santi adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Anak yang pertama itu bernama Yola, dan yang kedua bernama Jody. Suaminya adalah seorang konsultan teknik, meninggal 2 tahun yang lalu. Anak-anak Bu Santi sudah menikah semua. Yola si sulung ini tinggal di satu komplek perumahan mewah di Jakarta Barat. Hanya berdua saja dengan suaminya, karena mereka belum mempunyai anak. Dan adiknya si Jody tinggal di satu rumah yang kecil di wilayah agak di pinggir Jakarta, bersama dengan istri dan kedua anaknya. Semasa suaminya Bu Santi ini masih hidup, Bu Santi tinggal di satu rumah yang cukup besar di kalangan Jakarta Timur. Hidup Bu Santi terbilang sangat-sangat nyaman. Sebuah mobil dan sopir siap mengantar kemana-mana. Kebetulan uang pun tinggal minta pada suaminya. Nah, singkat kata, Bu Santi nggak pernah direpotkan dengan urusan keuangan. Karena asisten suaminya siap untuk mengurus semua pengeluaran rumah tangga, rekan Syaneta. Ya. Tami, boleh tahu berapa usia Bu Santi ini? Kira-kira 60 tahun, rekan Syaneta. Oh, oke, Tami, silakan dilanjutkan. Ya, rekan Syaneta. Bu Santi ini semasa suaminya masih ada, kegiatannya itu hanya mengurus rumah tangga. Hari ini pembantu harus masak apa,
kapan tukang kebun harus dipanggil, kapan harus ke supermarket untuk belanja, dan seterusnya. Nah, selebihnya, Bu Santi mengisi kegiatan dengan ikut arisan keluarga, shopping dengan teman-temannya, sesekali menengok cucunya, dan lain-lain. Singkat kata, Bu Santi ini hidup di zona yang sangat-sangat nyaman. Suatu hari, tiba-tiba, suami Bu Santi merasa sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan malangnya, nyawa suami Bu Santi tidak tertolong lagi. Bu Santi saat itu merasa dunianya seakan-akan runtuh. Ia sungguh tak merasa siap dengan kondisi yang terjadi. Selesai acara pemakaman, Bu Santi diminta untuk pindah ke rumah Yola putrinya. Bu Santi sih sebenarnya merasa lebih nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Tetapi kedua anaknya nggak mengizinkan karena khawatir Bu Santi akan teringat terus pada almarhum suaminya. Oh, jadi akhirnya Bu Santi ini tinggal dengan Yola putrinya, begitu Tami? Ya, benar sekali rekan Syaneta. Nah, dari sinilah hidup Bu Santi ini benar-benar berubah total. Sopir dan pembantu semuanya diberhentikan oleh anaknya Yola. Karena si Yola ini merasa bahwa Bu Santi bisa sharing sopir dengan dirinya, dengan si Yola ini. Sopir Yola cukup sering menganggur. Yola pun merasa juga nggak butuh pembantu dari rumah ibunya. Karena di rumah dia hanya tinggal berdua dengan suaminya, di mana Yola dan suaminya selalu pergi pagi, pulang malam. Nah, Yola ini hanya memperkerjakan pembantu yang pulang hari, yang datangnya 2 kali seminggu. Seminggu pertama, Bu Santi tinggal di rumah Yola. Bu Santi sudah mulai merasa nggak nyaman nih rekan Syaneta. Yola dan suaminya sudah mulai kembali bekerja. Mereka berangkat pagi-pagi, lalu pulangnya juga sudah larut malam. Bu Santi tinggal seorang diri di rumah Yola, dan hanya ada teman bicara saat pembantu datang yang hanya sekitar 3 jam. Nah, Bu Santi ini terasa benar-benar terkurung dalam rumah putrinya. Bu Santi pun hampir nggak pernah makan bareng dengan Yola maupun suaminya Yola. Karena mereka berdua biasanya sudah makan malam di luar. Bu Santi hanya bisa menikmati makan siang dan malamnya yang didapat dari catering itu seorang diri. Kegiatannya pun terpangkas habis. Bu Santi nggak bisa lagi kumpul dengan teman-temannya karena sudah tinggal berjauhan dan nggak ada lagi sopir yang bebas mengantarnya kemana-mana. Bu Santi yang merasa nggak punya keahlian apapun hanya bisa menonton televisi, lalu chatting dengan beberapa teman, dan tidur. Anaknya Yola juga nggak mengizinkan Bu Santi untuk keluar rumah sendirian karena dia khawatir akan keselamatan ibunya. Bu Santi juga nggak berani pindah ke rumah anaknya si Jody nih, karena Bu Santi sadar bahwa rumah putranya tersebut terlalu kecil untuk ditambah penghuni baru. Alhasil, Bu Santi merasa sangat stres dan sempat berpikir lebih baik jika ia cepat menyusul suaminya. Wah, hidup Bu Santi ini benar-benar berubah secara sangat drastis ya, Tami ya. Kasihan. Iya, iya benar rekan Syaneta. Bahkan nih rekan Syaneta ya, ada peristiwa lain yang membuat Bu Santi stres berat dan sering menangis seorang diri. Ada kejadian apa lagi, Tami? Gini nih rekan Syaneta. Tepatnya pada perayaan 40 hari meninggalnya suami Bu Santi, Tiola dan adiknya Jody meminta agar Bu Santi mau menjual mobil dan rumah peninggalan suaminya. Hasil penjualannya itu nanti langsung dibagi 3, yaitu Bu Santi, Yola, dan Jody. Karena Yola dan adiknya berpendapat bahwa mereka pun berhak atas harta peninggalan ayah mereka.
Bu Santi seakan-akan syok, tapi nggak berani membantah keinginan anak-anaknya. Terlebih lagi, ia sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Nah, niat itu ternyata benar-benar dijalankan loh, rekan Syaneta, oleh Yola dan Jody. Hasil penjualan mobil dan rumah langsung dibagi 3. Uang bagian Bu Santi didepositokan oleh Yola dan bunganya diberikan untuk bulanan Bu Santi. Jumlah uang yang diterima Bu Santi ternyata jauh dari yang dia butuhkan karena bunga yang diterima hanya berasal dari jumlah warisan yang menjadi haknya, yaitu setelah dibagi 3. Dan jumlah yang gak seberapa itu pun habis untuk membeli vitamin, susu, serta beberapa kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tami, apakah Bu Santi nggak berterus terang membicarakan hal ini dengan kedua anaknya? Ibu Santi sih pernah rekan Syaneta mengutarakan untuk mengelola sendiri harta bagiannya. Tapi Yola nggak setuju. Alasannya, uang itu harus didepositokan supaya berbunga. Karena Bu Santi sama sekali nggak punya penghasilan. Nah, kondisi seperti inilah yang membuat Bu Santi stres berkepanjangan dan akhirnya sering ribut dengan putrinya si Yola ini. Dan susahnya lagi, anaknya, yang satunya, Jody, seringkali lebih setuju pada pendapat kakaknya. Nah, rekan Syaneta, solusi apa yang bisa kita sarankan kepada Bu Santi agar ia dapat mengatasi stresnya ini, rekan Syaneta? Ya, Tami, masalah Bu Santi ini cukup kompleks ya. Tapi mari kita coba uraikan satu persatu. Diharapkan kejadian seperti yang dialami Bu Santi ini bisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang lain di luar sana yang sama-sama ditinggal oleh suaminya yang wafat duluan. Kita lihat memang kejadian ini nggak hanya sekali 2 kali, yang masuk ke redaksi MKK pun ada beberapa ya, belum lagi yang kejadian di luar sana yang mungkin kita nggak tahu gitu ya Tami ya. Iya. Ada hal-hal penting yang perlu untuk diperhatikan. Ini berlaku untuk semua, untuk umum. Pertama, Tami, hidup itu nggak selalu bisa kita prediksi akan seperti apa ke depannya, ya kan? Kita nggak pernah tahu seberapa lama kita akan hidup bersama pasangan kita. Menikmati kemudahan dan kemewahan selagi masih ada pasangan, tentunya boleh-boleh aja sih. Tapi jangan terlena. Seorang istri sebaiknya tetap punya keterampilan yang siap digunakan pada saat yang diperlukan gitu. Berkegiatan dan berketerampilan itu jadi sesuatu yang kalau nggak perlu untuk cari uang ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu pasif sebagai istri apalagi yang hidup di zona nyaman. Seperti itu, Tami. Jadi perlu banget untuk disadari. Keterampilan seperti apa ya misalnya rekan Syaneta? Ya misalnya aja keterampilan memasak atau menjahit, atau kalau nggak mau masak, nggak mau jahit, keterampilan berdagang atau mengajar, ataupun mengelola keuangan dan sebagainya. Nah, sebetulnya banyak contoh yang bagus loh, Tami. Misalkan ada seorang istri yang nggak terampil memasak, nggak terampil menjahit, tapi dia terampil mengelola keuangan. Jadi uang yang berlebih dari suaminya ini dia investasikan ke properti, lalu properti itu dia sewakan. Nah, itu contoh-contoh yang bisa dilakukan. Nah, dari sewa properti itu, dia mempunyai penghasilan. Penghasilan itu kalau nggak perlu ya bisa ditabung atau bisa digunakan untuk banyak hal. Walaupun uang yang diberikan oleh suami lebih dari cukup, cobalah untuk mengelola sendiri keuangan tersebut. Cobalah memikirkan bagaimana uang yang diterima dari suami itu bisa diputar untuk mendatangkan penghasilan tambahan. Jangan pernah malu untuk bekerja.
Karena sebetulnya belajar bekerja itu akan membuat kita lebih percaya diri. Tidak masalah, Tami, berapapun hasil yang kita dapat, karena sejalan dengan praktek kerja itu, kita bisa belajar banyak hal yang bisa membuat kita makin berhasil. Jadi ada keahlian atau kepintaran yang kita dapat. Nah, hasil itu nomor 2 gitu loh, Tami. Kedua, jangan dulu membagi warisan saat salah satu pasangan masih hidup. Anak-anak perlu diberi pengertian sejak dini, terutama saat orang tuanya masih lengkap nih, Tami. Bahwa jika salah satu orang tua meninggal, maka warisan nggak boleh dibagi dulu. Oh, nantinya jika pasangan yang satu lagi meninggal, seluruh harta yang ditinggalkan tetap akan jatuh ke tangan anak-anak mereka. Benar nggak, Tami? Ya, benar, rekan Syaneta. Ya. Tapi mungkin seringkali di Indonesia ini cukup banyak orang tua yang membagi warisannya ketika mereka masih hidup, ya, rekan Syaneta. Ya, kalau ada kesepakatan itu sih nggak masalah, tapi orang tua pun perlu memikirkan. Jika salah satu pasangannya ini kan pasti misalkan yang satu meninggal, masih ada satu lagi yang masih hidup. Bagaimana supaya pasangan yang masih hidup ini bisa terjamin juga kehidupannya gitu loh. Jangan dibagikan langsung warisan dibagi ke anak-anak sampai-sampai si orang tua yang masih hidup ini nggak punya apa-apa gitu. Nah, salah satu contoh yang bagus itu yang mungkin kita pernah dengar yang dilakukan di salah satu negara tetangga kita, Tami. Iya. Mana di situ ditekankan ada semacam kayak peraturan pemerintah bahwa warisan tidak boleh dibagi sebelum kedua orang tua meninggal. Itu bagus sekali gitu. Itu sangat setuju ya, rekan Syaneta. Betul. Jadi orang tua yang masih hidup ini tetap punya tetap punya harta lah ya, yang bisa dia gunakan baik untuk kebutuhan dia maupun misalkan untuk anak, untuk membelikan sesuatu bagi cucunya gitu ya. Dia tetap punya pegangan gitu. Dan ini juga biasanya menyangkut kebanggaan, pride ya. Jadi bayangin kalau orang ditinggal pasangannya lalu dia tidak memiliki uang atau hidupnya berkekurangan, itu rasanya kasihan sekali. Apalagi kalau sebelumnya kehidupannya itu terbilang sangat nyaman gitu kan, Tami? Iya, rekan Syaneta. Dalam hal ada mobil atau rumah yang dijual, kalau sampai misalkan karena satu dan lain hal terpaksa dijual nih rumah yang tadinya ditinggali oleh Mas Sutri ini yang salah satu meninggal duluan. Nah, kalau ada rumah atau mobil yang dijual, maka sudah dibicarakan di depan saat kedua orang tua ini masih hidup, bahwa hasil penjualan sepenuhnya dipegang oleh pasangan yang masih hidup. Apalagi bila anak-anak sudah bekerja semua dan cukup bagus karirnya. Ya, jadi sekali lagi ini tindakan preventif. Bukannya kita jahat loh ke anak, tapi ada baiknya untuk juga memikirkan bagaimana supaya salah satu pasangan yang masih hidup ini juga tidak jadi beban buat anak, juga punya punya kebanggaan dan juga masih punya sesuatu yang dimiliki. Kalau kepingin beli apa, dia masih punya uang sendiri, ya. Nah, kenapa Tami? Karena kita sering lihat loh, banyak orang tua ditinggal oleh pasangannya, lalu kayak hidupnya itu jadi melas banget gitu loh. Melas banget karena semua tiba-tiba diatur oleh anaknya sedemikian rupa sampai kadang dia nggak pegang uang gitu, atau juga kepingin apa-apapun kena tegur terus ya, kepingin seperti kasus Bu Santi ini ya, rekan Syaneta. Betul. Nah, di sini saya juga sebetulnya punya concern ya, dan ingin menyampaikan pesan untuk para anak. Khusus untuk para anak nih, Tami.
Oh Mhm. ya, cobalah untuk bisa berempati pada kondisi orang tua yang baru ditinggal oleh pasangannya. Itu kondisi yang sangat berat loh, Tami. Ya. Lalu saat mengatur hidup orang tua yang masih hidup, cobalah mendiskusikannya terlebih dulu dengan orang tua itu gitu loh. Karena apa yang kita pikir baik belum tentu baik bagi mereka. Nah, misalnya nih contohnya, Bu Santi tadi dikatakan dilarang bepergian seorang diri dengan alasan anaknya khawatir akan keselamatan Bu Santi. Ya, karena Yola ini khawatir Bu Santi takutnya kenapa-napa nih rekan Sianeta. Betul, tapi jangan salah loh. Jika Bu Santi dilarang kemana-mana, namun ia dibiarkan seorang diri di rumah, tanpa teman, tanpa kegiatan setiap harinya, hal itu justru menjadi sesuatu yang sangat nggak baik bagi kesehatan jiwa Bu Santi. Karena akan mendatangkan stres dan pada akhirnya bisa membuat depresi. Ya, cobalah menempatkan diri di posisi Bu Santi. Bayangin deh kalau kita sendiri tinggal di satu rumah, seberapa besar pun rumah itu, lalu kita seorang diri, pagi hari anak menantu sudah pergi, di situ kebetulan tidak ada cucu, lalu juga tidak ada pembantu, lalu si orang tua yang masih ada itu sendirian, benar-benar sendirian, tidak punya kegiatan apapun, itu kan rasanya menyedihkan sekali gitu kan. Sangat kesepian ya rekan Betul, Sianeta. betul. Ini termasuk yang dialami Bu Santi. Hal lain yang menjadi concern saya adalah biarkanlah orang tua mengatur keuangannya sendiri dalam jumlah tertentu. Jadi dalam kasus Bu Santi ini, ada baiknya anak-anak nggak mengambil bagian warisan mereka dulu. Jadi tahanlah gitu, masih ada salah satu orang tua yang masih hidup gitu loh. Kali lagi tadi sudah disebutkan, toh nanti kalau orang tua ini juga meninggal, akhirnya warisan itu akan jatuhnya ke anak-anak juga gitu kan, Tami. Ya, Iya. jadi dalam kasus Bu Santi ini ada baiknya anak-anak nggak mengambil bagian warisan mereka dulu, sehingga semua uang itu akan menghasilkan bunga deposito yang lebih besar. Berikanlah sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar, bukan hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja. Dan biarkanlah Bu Santi mengelola uang itu sendiri gitu. Karena toh sebagian besar uang peninggalan sang ayah masih didepositokan, ya kan, Tami. Jadi Iya, iya rekan Sianeta. jangan Jadi dikasih cuma, kalau tadi cerita Bu Santi kan bunga, jadi harta yang didapat dari peninggalan suami dibagi 3. Lalu bagian Bu Santi pun tidak boleh dikelola Bu Santi, didepositokan. Lalu bunganya diambil untuk kebutuhan sehari-hari Bu Santi, di mana jumlah itu pun tidak cukup, gitu kan? Nah, iya. terus yang terjadi lagi adalah apa? Bu Santi ini juga pasti ngerasa sedih gitu loh, karena dia rasanya sangat terbatasi gitu, di mana dari kondisi sebelumnya dia sangat bebas untuk mau belanja apapun, gitu kan? Ya kan? Iya Nah, rekan Sianeta. ada hal lain yang harus diperhatikan. Ketiga, selagi pasangan hidup masih ada, isilah keseharian kita dengan hal-hal atau kegiatan yang positif sifatnya. Misalnya, dengan kegiatan-kegiatan sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan dan sebagainya. Jangan hanya diisi dengan kegiatan yang cenderung lebih ke arah hura-hura gitu loh, Tami, atau bersenang-senang saja. Misalnya hobi shopping, boleh-boleh saja, tapi cobalah untuk membagi waktu dan energi untuk kegiatan yang lebih berguna untuk orang banyak. Lalu juga misalkan arisan tapi tanpa agenda kegiatan tertentu. Jadi hanya kumpul, makan-makan, ngobrol-ngobrol saja. Nah, itu sih boleh saja dilakukan, tapi cobalah untuk juga bergaul dengan komunitas yang punya kepedulian sosial. Misalkan seperti itu, Tami. Ya rekan Sianeta. Jadi jangan terhanyut dengan zona nyamannya ya rekan Sianeta. Ya, ya, ya.
Tami, by Iya. the way, ini sudah ada beberapa pertanyaan dan komen, mungkin boleh dibacakan, Tami. Oh ya, ini sudah ada beberapa yang mengirimkan stiker-stiker lucu ya. Terima kasih untuk Herman, Evi, Fidelis, yang sudah memberikan stiker-stiker lucu, Kardinal, Maya. Nah, ini juga ada komen ya. Hai Bu Syan, ketemu di sini. Ya. Nah, ada juga dari Evi nih, rekan Syaneta. Bagaimana kalau anak memaksakan untuk membagi harta warisannya? Ya, ini sekali lagi ya, tergantung dari bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Ya, jadi kalau anak-anak dididik, diberi pengertian sejak mereka masih kecil, ya, rasanya jarang yang mengalami seperti ini. Jadi anak-anak dikasih pengertian bahwa ini kita kerja ya, papa mama membesarkan kalian supaya kalian nanti juga bisa bersekolah yang benar, yang bagus, dan kalian bisa mendapatkan penghidupan yang bagus juga. Nah, nanti diajak ngomong, dibicarakan. Kesalahan banyak keluarga adalah kadang tidak membicarakan hal ini. Jadi Karena kayak komunikasi ya rekan Syaneta ya. takut atau ngerasa tabu gitu loh, padahal ini salah besar. Bicarakan misalkan bahwa nanti ya ini suatu saat kalau papa atau mama nggak ada, nanti kita harus memikirkan semua supaya tidak ada dari anggota keluarga yang hidup ini tidak ada yang dirugikan atau jadi terbengkalai gitu loh. Jadi itu semua dibicarakan. Jadi memang susah kalau anak sudah memaksakan membagi harta warisan. Tapi kalau sudah dari sejak kapan sebelumnya itu sudah ditanamkan pengertian bahwa ini tidak akan ya papa mama, bukannya papa mama jahat loh, tapi ini tidak akan dibagikan dulu sebelum kami berdua meninggalkan dunia ini. Misalkan seperti itu kami. Jadi penting sekali. Lalu di sini juga ada yang lain. Coba Ya, ini dari Nana nih, rekan Syaneta. Pesan nenek saya, dalam perkawinan takdir wanita itu hanya dua, ditinggal pasangan karena meninggal atau ditinggal kawin lagi. Jadi pesan nenek, wanita juga mesti punya keahlian yang bisa menghasilkan uang. Nah ini jadi setuju dengan kita ini rekan Syaneta ya. Jadi terlepas apakah dia ditinggal karena meninggal atau ditinggal karena alasan lain gitu ya. Iya. Walaupun misalkan suaminya baik-baik saja pun wanita itu tetap sebaiknya mempunyai keterampilan atau keahlian. Karena ini juga akan membuat dia siap menghadapi situasi apapun. Saya kasih contoh gini loh, Tami. Betapa keterampilan itu dibutuhkan. Kita katakan saja, anggap saja suami masih ada. Tapi kan kita nggak ngerti jatuh bangunnya roda kehidupan ini, benar nggak Tami? Ya kan? Iya rekan Syaneta, kadang berputar roda itu ya. Betul. Bayangkan kalau seorang istri itu hanya taunya terima uang dari suami, apa jadinya? Terutama misalkan kita contoh yang tidak jauh-jauh deh yang sedang kita hadapi. Contohnya saat pandemi. Ya Tami ya, bagaimana kalau seandainya suami itu misalkan mengalami PHK gitu ya, dan istri nggak punya keterampilan apa-apa, terus mereka akan semakin sulit untuk mengatasi masalah yang ada gitu kan Tami, ya kan? Nah istri yang bekerja aja bisa masih mengalami kesulitan gitu loh, apalagi kalau hanya salah satu, hanya suaminya saja yang bekerja dan tiba-tiba ada masalah lah di perusahaannya misalkan. Nah, penting sekali terlepas apakah nantinya keahlian ini akan dipakai untuk menghasilkan uang atau tidak. Tapi keterampilan ini penting sekali. Dalam hal misalkan seorang istri tidak memerlukan uang atau penghasilan dari kegiatannya. Uang yang didapat itu bisa disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan dan itu kan menjadi berkat juga bagi keluarganya, ya kan Tami? Ya kan, jadi tetap saja saya setuju bahwa
wanita harus punya keahlian. Ya, ini betul sekali. Lalu ini juga ada yang lain. Iya, ini ada dari Edi. Sadis juga ya, tapi sadis juga ya anak-anaknya. Ya, Memang sadis ya. sayangnya hal ini banyak terjadi. Benar-benar banyak terjadi. Tidak hanya dialami oleh 1-2 orang atau 3 orang yang kebetulan hampir bersamaan lah mengadu ke kita. Ya, banyak kejadian di luar sana yang berawal sebetulnya dari kurang direncanakannya kehidupan di masa yang mungkin ya karena orang kadang merasa tabu untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kematian gitu loh, Tami. Padahal ini penting sekali supaya saat masih lengkap semuanya ini bisa sudah ditata, sudah diatur, sudah dibuat semacam kesepakatan. Nah, ini memang sesuatu yang harus dilakukan. Lalu ini ada pertanyaan lagi ya, Tami. Ini dari Lisa nih, rekan Neta. Bagaimana memberi pengertian kepada anaknya? Nah, tadi sudah ya. Ya, Kasih pengertian ya tadi ya saya ulang sedikit saja adalah bahwa sebaiknya sudah dibicarakan sejak awal, ditanamkan pengertian bahwa papa mama akan ini bekerja semua ini nantinya untuk anak, tapi tentunya papa dan mama juga punya hak untuk menikmati apa yang didapat oleh papa mama. Jadi anak-anak ada disekolahkan supaya mereka bisa mandiri dan cobalah untuk memahami bahwa papa mama juga berhak untuk menikmati hasil kerja mereka. Lalu ditata ulang tadi seperti yang sudah dikatakan. Jadi anak diberikan pengertian yang mungkin nggak cukup untuk dibicarakan sekali. Bisa dibicarakan dalam pertemuan yang santai sifatnya, saat makan, atau saat mungkin ada keluarga yang meninggal, itu bisa dikomentari dengan, ini suatu saat ya, akan ada yang orang tua yang akan meninggal duluan. Nah, dalam hal ini keluarga kita sebaiknya kita melakukan begini. Itu salah satu contoh Tami. Nah, ini ada ya. Ini Fidelis juga memberikan komen nih rekan Syaneta. Ya. Pembagian warisan resmi setengah bagian milik istri, setengah bagian milik almarhum suami baru dibagi 3, 2 anak dan istri. Jadi warisan anak-anak masing-masing hanya 1/6 bagian. Ya, ini betul sekali. Namun sekali lagi sayangnya tidak semua keluarga memahami aturan ini. Ya, karena itu sekali lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya selagi orang tua masih utuh, yang masih bersama, hal-hal seperti ini dicoba dibicarakan. Ini tadi yang dialami Bu Santi ini sangat menyedihkan gitu loh. Memprihatinkan sekali ya rekan Syaneta. Betul. Karena sebetulnya uang peninggalan suami itu lebih dari cukup seandainya didepositokan semua dan tidak diambil oleh anaknya. Makanya tadi saya juga gemes ya, mikir gitu, Mbok ya, anak ini berempati pada ibunya. Kan berat loh, udah ditinggal pasangan yang hidup yang selama ini menemani, di mana anak-anak itu sudah pada menikah, sudah punya kesibukan masing-masing gitu kan, sudah berumah tangga sendiri. Nah, lalu pasangan hidupnya ini tiba-tiba meninggal, mendadak pula gitu kan. Nah, terus tiba-tiba sekarang hartanya itu langsung dibagi seolah-olah ini punya kami loh, untuk ibu hanya ini gitu. Nah, otomatis bunga deposito dari sisa yang dibagi itu pun kan menjadi jauh lebih terbatas gitu loh. Sedangkan anak-anak ini dua-duanya sudah bekerja kan, Tami. Mereka sudah punya penghasilan sendiri. Kok ya tidak perlu ikut menikmati bunga deposito dari bagian warisan gitu loh, Tami. Ya nggak, Tami? Iya, dan juga harta warisannya juga nggak kemana-mana ya rekan Syaneta. Betul banget.
Nah, kita lihat lagi ada Ini komen-komen ada lain. lagi. Oh, ini ada yang mengirimkan stiker. Jungli, terima kasih. Nah, ada Stephanie Aditya. Setuju banget, Ibu. Nah, setuju banget dengan kita, rekan Janeta. Ya, ya. Lalu nih ada yang komen terakhir nih. Lisa, sangat penting bahwa wanita harus punya keahlian sehingga tidak bergantung dan bisa mandiri. Nah, benar sekali ya kalau begitu ya rekan Janeta. Dan kita lanjutkan. Jadi rekan Janeta, kalau sudah terlanjur nih, terlanjur seperti kondisinya Bu Santi saat ini, bagaimana caranya mengatasinya? Ya, dalam kondisi seperti Bu Santi ini, masih ada cukup banyak hal yang bisa dilakukan untuk paling nggak meminimalkan stres dan rasa kesepian yang berkepanjangan tersebut. Yang paling penting kami pertama adalah niatkan diri untuk mengatasi kondisi yang nggak nyaman tersebut. Jangan hanya mengeluh atau mengasihani diri sendiri tanpa ada aksi untuk mengatasinya. Jadi kebanyakan ibu-ibu ini, khususnya ibu-ibu ya, kalau bapak mungkin tidak terlalu mengeluh ya. Kalau ibu-ibu yang saya jumpai yang banyak mengalami seperti Bu Santi ini, mereka banyak yang ya mengeluh, tapi lari-larinya mengasihani diri sendiri gitu loh. Tapi kalau diajari atau diberikan solusi selalu berdalih misalkan, aku nggak pernah kerja, aku nggak bisa kerja, aku nggak mampu, aku tidak bisa kalau disuruh melakukan sesuatu atau bahkan umurku sudah segini dan sebagainya. Itu jawaban-jawaban yang sering kita dengar, Tami. Padahal itu sesuatu yang salah besar. Jadi yang paling penting adalah niat dulu. Niat untuk mengatasi kondisi yang nggak nyaman tersebut. Jadi sekali lagi jangan hanya mengeluh atau mengasihani diri sendiri tanpa ada aksi untuk mengatasinya. Kenapa? Karena keputusan untuk stres atau bahagia semua dimulai dari pikiran kita, Tami. Ya, jadi niat itu menjadi hal yang paling utama dulu. Lalu kedua, cobalah kumpulkan anak-anak. Jelaskan secara terbuka apa yang membuat Bu Santi stres. Mungkin anak-anak nggak bisa langsung memahami 100% keinginan Bu Santi. Tapi paling nggak pasti ada titik temu di satu atau dua hal. Bicarakan secara baik-baik semua stres yang dirasakan dan mintalah bantuan anak-anak secara baik-baik pula. Jadi jangan dipendam sendiri karena itu berpotensi menjadi bom waktu. Betapa banyak istri atau ibu yang ditinggal meninggal suaminya lalu mengalami kayak Bu Santi ini, akhirnya depresi, sampai juga merasa kayaknya hidupnya sia-sia, sampai sudah hanya kalau doa tuh isinya pingin cepat nyusul suaminya, itu sangat disayangkan gitu loh. Kasihan sekali ya rekan Janeta ya. Kenapa? Ya sangat kasihan sekali ya. Ya, jadi jangan negative thinking dulu bahwa anak-anaknya mana mau dengerin, belum tentu. Bicarakan dulu. Kalau kita bicara terbuka pada anak, kemungkinannya bisa mereka mengerti, bisa ditolak, gitu kan Tami. Tapi seandainya kita tidak bicara, ya otomatis tidak akan anak-anak itu mengetahui gitu loh seberapa persisnya penderitaan yang dialami ibunya, benar nggak Kami? Ya kan? Nah itu terus jadi saran saya Bu Santi sebaiknya mengumpulkan anak-anak misalkan dalam suatu kesempatan makan bersama misalkan, lalu ajak anak-anak ngobrol. Bicarakan secara baik-baik semua stres yang dirasakan, lalu minta bantuan anak-anak secara baik-baik pula. Misalkan, minta agar diizinkan untuk ikut kegiatan sosial di lingkungan. Ya, kalau Bu Santi punya kegiatan sosial di lingkungannya, nah rasanya dia sudah akan ada
pengisi waktu kan, Tami, ya kan? Belum Iya, lagi jadi nggak bosan sendirian di rumah ya rekan betul, Saneta. ada teman bergaul, dia juga mungkin dia bisa melihat bahwa hidupnya itu masih lebih baik daripada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, hidupnya susah. Dia akan bisa bercermin ke kondisi sosial itu. Lalu misalkan contoh lain, kita diajari untuk bisa memanfaatkan berbagai aplikasi, termasuk misalnya Zoom atau Google Meet, sehingga Bu Santi bisa ikut berbagai acara, termasuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan via aplikasi-aplikasi tersebut. Benar nggak, Tami? Ya Ya kan? benar rekan Saneta. Jadi Bu Santi bisa mengisi kesehariannya dengan menonton, mengikuti acara-acara tersebut ya rekan Saneta. Betul, betul banget gitu. Nah, kita masih ada lagi, tapi ini ada komen lagi yang mungkin bisa dibacakan. Ini komen dari Fidelis ya. Betul, jangan pasrah, mengeluh dan mengasihani diri, berusaha berubah diri untuk menjadi lebih baik. Nah, Ya. berarti setuju ya ini ya. Juga ada Indri yang mengirimkan stiker-stiker lucunya. Terima kasih Indri. Ya. Lalu ada juga yang komen, sangat penting bahwa wanita harus punya keahlian sehingga tidak bergantung dan bisa mandiri. Ini betul sekali. Tadi juga sudah kita bahas. Iya. Kita lanjutkan ya, Tami ya. Tadi ada dua hal yang kita bahas. Pertama adalah niat. Niat itu paling penting. Apapun solusi yang ditawarkan, kalau Bu Santi tidak punya niat untuk bangkit, untuk move on, tidak akan ada gunanya semua nasihat lain. Itu yang perlu dicermati. Jadi yang kedua, coba berterus terang pada anak-anak. Nah, yang ketiga nih, Tami. Usia Bu Santi yang 60 tahun itu masih terbilang cukup muda loh, Tami. Ya, jadi saya sarankan pada Bu Santi, belajarlah membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Misalkan, belajar membuat kue-kue kering yang bisa dijual, atau membuat barang-barang kerajinan, atau kalau nggak bisa memproduksi sendiri, cobalah menjadi reseller dari dagangan teman. Itu semua bisa dilakukan. Nah, bagaimana membuat kue kering? Orang sebelumnya nggak pernah masak misalkan. Jangan kecil hati. Lewat HP pun kita bisa untuk browsing, bisa untuk mencari, atau kita mendownload, atau kita melihat yang ngintip berbagai resep kue-kue, ya kan Tami? Ya, sudah banyak sekali sekarang zamannya online di Google ya rekan Saneta. Iya, tinggal dicoba aja, dipraktekkan. Lalu kalau rasanya oke, cobalah kasih ke temennya. Lalu kan semua bisa dilaksanakan. Let's say tidak ada supir, mungkin supir dipakai anaknya gitu. Sekarang ini ada segala macam cara untuk mengirimkan gitu kan, ada GoFood dan sebagainya. Kirimkan ke teman untuk menilai, lalu minta bantuan teman untuk menjualkan. Itu caranya sudah sangat banyak. Jadi tinggal kemauan kita untuk mau nggak kita berusaha. Nah, kalau tidak juga cocok ya untuk membuat kue atau menjadi reseller, tidak juga bisa memproduksi barang-barang yang punya nilai ekonomis, masih bisa juga belajar bercocok tanam, tanaman hias misalkan Tami, yang sedang booming loh saat ini, ya kan? Iya, banyak sekali tanaman hias sekarang ini rekan Saneta. Otomatis itu akan mengisi waktu keseharian Bu Santi, sehingga nggak kerasa tiba-tiba sudah sore lagi, sudah malam lagi, pagi-pagi bangun, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan, sehingga nantinya dia akan bisa menikmati hasil dari semua yang dilakukan itu. Dan yang jelas itu semua akan menghilangkan, paling tidak meminimalkan semua kesepiannya. Ya kan, Tami? Ya, benar sekali rekan Saneta. Hal yang penting, jangan dikuasai masa lalu.
Misalkan, merasa nggak punya keterampilan, merasa nggak mampu ngerjain hal-hal yang menghasilkan uang, merasa gengsi. Nah, ini yang paling bahaya. Merasa gengsi karena dulu dikenal sebagai orang kaya. Dulu suaminya adalah orang hebat. Dulu suaminya adalah orang yang terkenal. Terus kenapa gitu loh? Sekarang toh kita tidak hidup di masa lalu gitu kan, Santi, Tami. Jadi tidak boleh dikuasai oleh gengsi atau masa lalu. Nggak perlu malu karena berapapun hasil yang didapat akan bisa dimanfaatkan untuk menambah dana yang ada. Penghasilan yang didapat pun akan bisa menambah rasa percaya diri Bu Santi. Dan di luar itu, dia akan punya kelebihan uang untuk bisa membeli sesuatu yang dibutuhkannya di luar dari pemberian anak-anaknya. Ya, seperti itu. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ini penting sekali, Tami. Iya, sangat penting sekali ya rekan Shaneta, karena dengan kekuatan Tuhan kita bisa bertahan melalui hari-hari yang sulit. Dan Ya. ternyata rekan Shaneta cukup banyak hal yang bisa dilakukan Bu Santi ya ternyata. Betul sekali, betul sekali. Nah, rekan Shaneta, Tapi ada komen apa yang mungkin kita bisa ini kan? sudah semua komen-komen sudah kita bacakan. Nah, ada lagi yang ingin ditambahkan nih rekan Shaneta dalam pembicaraan kita? Ya, begini. Saya pernah membaca satu artikel yang bagus tapi yang intinya adalah sebagai berikut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita selain diri kita sendiri. Jadi saya ulangi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri selain diri kita. Ya, bersyukurlah selalu. Jangan terus-terusan mengeluh. Jangan pernah punya perasaan minder atau rendah diri. Tidak self-pity atau fokus mengasihani diri sendiri, ataupun merasa selalu benar dan orang lain yang tidak bisa memahami. Ingat, kita tidak bisa meminta orang untuk memahami kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu menuruti apa yang kita mau. Tapi kita bisa menyetel pikiran kita. Selalu berpikiran positif. Membiasakan diri berbuat baik kepada semua orang, dan tidak selalu mencari kambing hitam atas semua yang terjadi. Pola pikir kita lah yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak, bukan faktor luar. Karena dari pagi sampai malam kami, apa yang kita lakukan, yang baik atau yang buruk, sebetulnya semuanya itu berawal dari pikiran kita. Dan akhirnya, think positive. And positive things will come to you. Berpikirlah positif, dan hal-hal positif akan datang menghampirimu. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan, Tami. Ya, rekan Shaneta, ternyata sangat seru dan menarik sekali pembahasan kita hari ini ya rekan Shaneta. Ya. Nah, tidak kerasa nih, kita sudah ada di penghujung acara dan kebersamaan kita sudah akan kita akhiri. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi sahabat Mosaik Keluarga Katolik yang memiliki usulan-usulan topik seputar keluarga dapat mengirimkannya kepada kami melalui email mkk01kajradioline@gmail.com, dan topik-topik terpilih akan kami tayangkan. Tentu saja jangan khawatir karena nama-namanya akan kami samarkan untuk menjaga kerahasiaan Anda. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe acara ini ya di channel YouTube KAJ Radio Line supaya sahabat Mosaik Keluarga Katolik mendapatkan notifikasinya atau pemberitahuan setiap kali acara Mosaik Keluarga Katolik akan tayang. Jadi tidak akan kelewatan.
Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mosaik Keluarga Katolik yang sudah bergabung di GoPlay. Senang sekali karena kalian sudah setia menonton dan mengikuti acara Mosaik Keluarga Katolik. Terima kasih untuk komentar-komentar, stiker-stiker lucu, dan segala atensinya. Dan juga tidak lupa kami berterima kasih kepada tim operator, Maria Natalia Malkan, Siska Gunawan, dan Evi Susanto yang sudah menemani dan memastikan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, sahabat Mosaik Keluarga Katolik, semoga apa yang kami bahas hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Akhirnya, kami berdua, saya Katarina Utami dan rekan saya Mia Syaneta pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Mosaik Keluarga Katolik berikutnya, tentu saja dengan tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa membangun bangsa dimulai dari keluarga. Sampai jumpa.